Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi kali ini dalam mata pelajaran bahasa Inggris ya. Kita langsung saja. Di sini kita sudah sampai ke halaman 106. Hari ini kita akan belajar mengenai expressing agreement and disagreement, di mana ekspresi atau ungkapan agreement ini berfungsi untuk menyetujui, dan adapun disagreement itu untuk tidak menyetujui. Jadi intinya kalau agree itu setuju, kalau disagree itu tidak setuju. Oke, baik, bisa dipahami ya. Kita masuk ke yang pertama, itu asking for agreement. Ya, bertanya tentang persetujuan. Di sini kita pakainya do you agree? Ya, apakah kamu setuju? Nah, setelah do you agree, di sini ada to ya. To itu fungsinya adalah sebagai kata penghubung dengan kata kerja. Jadi kalau kalian menggunakan do you agree to, nah di depannya harus ada kata kerja. Contoh, nih contohnya. Do you agree to come to the zoo? Nah, lihat. Setelah kata to, itu ada come. Come itu kata kerja. Ya, come itu kata kerja. Jadi, setelah to, kalian harus membubuhkan kata kerja. Misalkan, do you agree to come to the zoo? Apakah kamu setuju untuk pergi ke kebun binatang? Contoh lainnya, misalkan apa kemarin? Close the door. Do you agree to close the door? Apakah kamu setuju untuk menutup pintu? Nah, itu dan contoh-contoh lainnya ya. Kemudian contoh kedua di sini yang ada di sini, don't you think so? Ya, apakah kamu sependapat? Apakah kamu setuju? Apakah kamu berpikiran yang sama? Ya, maksudnya sama ya, menanyakan persetujuan. Dia setuju apa enggak dengan kita, dengan pendapat kita. Di sini contohnya, this place is nice. Tempat ini bagus. Don't you think so? Apakah kamu berpikir yang sama? Apakah kamu merasakan hal yang sama? Nah, itu. Jadi selanjutnya ya. Agreeing. Nah, agreeing ini untuk menyatakan bahwa saya setuju. Saya setuju. Untuk agreeing ini berarti kita menyetujui. Kita mengatakan, kita menanggapi ya, bahwa kita setuju. Di sini kita memakai kata atau kalimat I agree with you. Nah, di sini ungkapannya I agree with you. Saya setuju dengan kamu. Kemudian I think so too. Saya juga berpikir yang sama. Saya juga berpendapat yang sama. Ya, intinya saya setuju. Nah, kita masuk ke contohnya ya. Yes, I agree with you. The baby bear is cute. Ya, saya setuju denganmu. Bayi beruang itu lucu. Kemudian, you said it is a hot day. Kamu bilang ini adalah hari yang panas. And I think so too. Dan aku juga berpikir hal yang sama denganmu. Gitu ya. Kita masuk ke yang disagree atau pernyataan bahwa kalian tidak setuju. Kita memakai I disagree with you. Saya tidak setuju denganmu. Kemudian I can't agree with that. Saya tidak bisa setuju dengan itu. Saya tidak sependapat dengan itu. Nah, itu artinya ya. Kita langsung masuk ke contohnya ya. Oh iya, untuk memperlancar cara berbicara kalian, boleh ikuti ya. Ikuti ketika saya
mengucapkan kalimatnya, kalian juga ikuti ya. Nih, oke, kalimat yang pertama atau contoh yang pertama, sorry, I disagree with you. Maaf ya, karena dia tidak setuju, dia bilang maaf dulu. Sorry, I disagree with you. Maaf, saya tidak setuju denganmu. Kemudian yang kedua, you said it was a good movie. Kamu bilang itu adalah film yang bagus. Nah, terus, but I can't agree with that. Tapi saya tidak setuju dengan itu. Maksudnya dengan itu apa? Dengan pendapat dia. Gitu. Saya tidak setuju dengan pendapat dia. Oke, penjelasannya sampai sini ya. Diharapkan kalian bisa mengerti. Kemudian di bawahnya ada writing. Writing di sini ada contoh untuk tugas di halaman 107, halaman berikutnya. Itu ada lembar isian lembar soal yang harus kalian kerjakan. Ini lumayan susah ya karena kalian harus mengarang dari awal. Nanti kita kerjakan sama-sama aja. Nanti saya akan kasih semacam kunci jawabannya ya. Di sini kita akan langsung masuk ke contohnya aja dulu. Ya, di sini ada kata strong. Strong artinya kuat. Nah, di sini ada kamu, you, kamu bilang, do you agree that the rhino is strong animal? Apakah kamu setuju bahwa rhino adalah hewan yang kuat? Kemudian teman kamu menanggapi, I agree, but the elephant is stronger than the rhino. Kata si temannya, ya saya setuju. Tapi gajah lebih kuat daripada badak. Ya, di sini ada jadi dari gambar kan kita lihat ada badak, kemudian ada kata strong di situ. Ya, jadi badak itu strong. Jadi kamu yang pertama akan mengungkapkan bahwa si badak ini adalah hewan yang kuat. Dan kemudian temennya menanggapi seperti itu. Baik, itu dulu ya. Sampai sini dulu. Nanti untuk lembar jawabannya akan di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.